Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini kita boleh bertemu kembali untuk merenungkan akan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dan renungkan di sana. Saudaraku, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 mengajarkan kepada kita ada banyak hal, tentunya tentang kasih. Yesus memberikan satu perintah baru, yaitu mengasihi. Ini maksudnya satu perintah yang lama, hanya Yesus tegaskan kembali, mempertegas kembali supaya murid-murid Tuhan saling apa? Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Yesus meminta, bahkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 sebelumnya, Yesus memberikan perintah ini, lalu Yesus memberikan janji-janji bahwa jangan gelisah dalam kehidupan ini. Kehidupan ini hanya sementara, akan ada kehidupan nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan hidup selama 1000 tahun dalam kerajaan surga, dan setelah itu kita akan menikmati dunia baru yang Tuhan akan sediakan bagi kita apabila kita setia. Itu sebabnya semuanya ini akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan Yesus Kristus memberikan tantangan, ya, tanda bahwa kita mengasihinya di dalam Yohanes pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Yesus memberikan tantangan. Orang yang akan mendapatkan berkat tadi, yaitu rumah Bapa, keselamatan, hidup 1000 tahun di surga, selama-lamanya dalam dunia baru, Tuhan akan berikan apabila kita mengasihi Bapa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia bertanya 3 kali dalam pertanyaan yang sama. Ketika mereka tinggal atau mereka bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia ulangi pertanyaan yang sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini juga kita bisa ganti nama Simon di situ menggantikan nama kita. Contohnya saya, Fiat, apakah engkau mengasihi Yesus? Tanyakan 3 kali dalam kehidupan kita. Ya, lalu kita jawab, saudara. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa kita mengasihi Yesus? Mengapa kita harus mengasihi Yesus? Jawabannya oleh karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk kita, menunjukkan kasih yang sempurna dari Allah Bapa kepada kita, dari kasih Yesus yang sangat sempurna kepada kita. Ya, bagaimana caranya hidup orang yang mengasihi Yesus? Dalam tulisan Desire of the Ages halaman 378, ketika murid-murid sementara memperdebatkan posisi jabatan yang terbesar di surga, ia atau Yesus mengangkat seorang anak ke atas pangkuannya dan berkata, jika kamu tak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kesederhanaan, sifat mengampuni, kepolosan, dan kasih dari seorang anak kecil merupakan sifat-sifat yang dinilai di surga. Inilah ciri-ciri dari kebesaran yang sesungguhnya. Kebanggaan dan kedudukan dunia tidak berarti apa-apa dalam buku besar di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ciri-ciri penduduk surga atau calon penduduk surga.
Ingat, kebanggaan dan kedudukan dunia tidak ada di kamus surga atau buku surga. Tidak ada, saudara. Hanyalah kesederhanaan, sifat mengampuni, kepolosan, dan kasih. Dan Yesus mengangkat seorang anak kecil di pangkuannya. Jadi Yesus memberikan contoh dan teladan bahwa kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Ya. Yang pertama, hidup sederhana. Jadi ciri-ciri orang ya yang mengasihi Yesus dalam kehidupannya adalah orang yang sederhana. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10 dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mencintai uang, ya. Dan yang harus dikejar adalah kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi dari topik dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 11 ini menceritakan tentang hidup itu harus sederhana. Ya, bahkan Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayatnya ke-8 tadi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya hidup sederhana saja. Poin yang kedua yaitu saling mengampuni, dan kita bisa dapatkan poin-poin ini dari anak-anak kecil, yaitu saling mengampuni. Matius 6 ayat 12, ayat 14 dan 15 katakan, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Anak-anak kecil ketika mereka berbeda pendapat, berselisih, bahkan berkelahi, beberapa waktu kemudian mereka akan langsung saling mengampuni. Semakin tua seorang, semakin sulit untuk mengampuni. Itu sebabnya mari kita menjadi seperti seorang anak kecil, selalu suka di dalam mengampuni. Yang ketiga, kepolosan. Sifat yang dimiliki oleh calon warga kerajaan surga adalah kepolosan, atau orang yang mengasihi Yesus adalah kepolosan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Jadi maksudnya di sini adalah kepolosan. Kalau ia katakan ya, jujur, ya polos artinya terbuka, apa saja yang dia lakukan, ya sudah itu. Ya, tidak perlu disembunyi-sembunyikan, tidak perlu bersandiwara, tidak perlu munafik. Jadilah seperti seorang anak kecil yang apa adanya. Dan poin yang keempat yaitu kasih, ya, atau poin yang terakhir adalah kasih. Mau menjadi warga kerajaan surga harus memiliki kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di sana definisi tentang kasih, ya. Paulus jelaskan tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau dendam. Ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, artinya tidak suka bergosip. Percaya segala sesuatu, artinya selalu berharap kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan dan mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sekilas tentang poin kasih ini sepertinya gampang, tetapi dalam praktikannya sulit, butuh kuasa daripada Roh Kudus. Ya, nah sekarang apakah upah mengasihi Yesus? Ya, apa dampak daripada mengasihi Yesus? Apa dia punya keuntungan? Ya, bisa dikatakan seperti ini. Seorang murid pun juga bertanya. Petrus bertanya di dalam Lukas pasal 19 ayat 27.
Kami telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yesaya 25 ayat yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan. Upah daripada mengasihi Yesus adalah diselamatkan. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap. Jadi bukan hanya keselamatan di surga sama seperti yang ayat yang kita bahas tadi di dalam buku Yohanes pasal yang ke-14, tetapi juga dunia baru, saudara. Ya, bukan hanya kerajaan surga 1000 tahun yang Tuhan bahas maksudnya di sini, tetapi juga dunia baru yang Tuhan akan jadikan kembali setelah kedatangan Yesus pada kali yang ketiga. Oh, Tuhan akan ciptakan dunia yang baru. Ya, Tuhan akan berikan sebagai upah bagi kita yang mengasihi Yesus. Jadi kasih ini penting. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Mari kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, oleh karena Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita. Mari kita ringkaskan pelajaran kita saja. Yang pertama, bahwa Yesus memberikan ajakan untuk mengasihinya. Sama seperti Petrus, dia selalu mengajak kita untuk mengasihinya. Dan ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus menghidupkan tadi pola-pola kehidupan seperti seorang anak, yaitu penuh dengan suka mengampuni, kesabaran, kepolosan, hidup dengan rendah hati, kasih, dan lain sebagainya. Yang kita sudah bahas ada 4 poin tadi. Marilah kita selalu mengasihi Tuhan Yesus, dan bila mana Tuhan datang, kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.